Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil kitabul karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La innal insana lafil khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saudara-saudara kaum muslimin, di malam hari ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkali Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kepada kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita surahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para berikutnya pada akhir zaman yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan nama Muhammad Wanda Septian SPM. Tempat asal belajarnya di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah di Pondok Pesantren Ponpes Al-Ittifaqiyah Indralaya. Saya akan membawa acara tentang mengajak antum semuanya dan mengajak cerita tentang kisah-kisah Islami. Cerita tentang kisah-kisah Islami sampai akhir cerita ini sampai 205. Yang berjudul ceritanya tentang Rasulullah SAW wafat. Tentang Rasulullah SAW wafat. Ya, mari kita sama-sama baca nyimak kan tentang saya baca buku ceritanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW wafat. Beberapa waktu sebelum Rasulullah SAW wafat, terjadi pengiriman pasukan kaum muslimin menuju Damaskus yang dikomandai oleh Usamah bin Zaid yang masih muda. Padahal banyak sahabat-sahabat besar yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai panglima. Ada perasaan kurang puas atas pengangkatan Usamah bin Zaid. Menurut mereka rasanya kurang tepat mengangkat anak muda yang belum banyak berpengalaman. Dan pengangkatan itu tidak dapat diterima oleh pikiran mereka. Namun lantaran Rasulullah sendiri yang memerintahkan, maka tidak seorang pun yang berani memprotes. Namun begitu, soal itu telah menjadi desus-desus dari mulut ke mulut. Bisikan dan mendesa-desus ini sampai juga kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengerti bahwa pengangkatan Usamah kurang dapat diterima. Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah. Ketika itu sedang sakit yang kelak akan memautnya. Kemudian Rasulullah berpidato di hadapan mereka yang akhirnya menyadarkan mereka semua atas pengangkatan Usamah itu. Baru saja pasukan tentara itu hendak terus terangkat, datanglah kabar dari kota menyatakan bahwa sakit Rasulullah bertambah keras. Dengan secara Usamah kembali ke kota, bala tentaranya diperintahkan berkemah menunggu ia mengembalikan kepada komando perwira bahwasanya secepat kilat ia kembali ke dalam kota melihat keadaan Rasulullah. Didapatinya keadaan Rasulullah memang sangat mengkhawatirkan. Untuk berbicara pun beliau hampir tak kuasa. Pada sore harinya, sebelum ia kembali ke perkemahan tentaranya di luar kota, diciumnya kening Rasulullah. Kemudian ia keluar dari muka yang sangat muram. Mukanya sangat muram, hatinya sangat gundah karena Rasulullah SAW sakit mengkhawatirkan itu. Sehingga secepatnya kata pun tidak terucap olehnya. Besoknya pagi-pagi, Usamah pun kembali lagi ke Madinah. Dilihatnya demam Rasulullah agak berkurang dari kemarin. Hatinya menjadi agak lega. Dan ketika dia meminta izin hendak kembali kepada kemuliaan tentaranya itu, Rasulullah berkata kepadanya, nanti sore sudah boleh engkau berangkat dengan izin Allah. Setelah itu dilepasnya lah anak muda itu dengan mata yang tenang. Setelah dilepasnya anak muda itu dengan mata yang tenang, Usamah sampai berkemah tentaranya.
Diperintahkannya agar semua tentara bersiap untuk segera berangkat. Akan tetapi pesan seluruh tentara sedang berkemas-kemas. Tiba-tiba datanglah pesan dari ibunya, Ummu Aiman, mencegah agar jangan tergesa-gesa berangkat, karena sepeninggalnya tadi demam Rasulullah keras kembali. Maka seluruhnya tentara dan hampir hendak berangkat itu pun diperintahkannya berkemah kembali. Menunggu kabar selanjutnya, para sahabat menuju rumah beliau. Tampaklah kesedihan wajah keluarga dan sahabatnya. Ketika sudah dekat ajal, Rasulullah SAW meneteskan air mata, kemudian berkata kepada para sahabat, "Selamat datang pada kalian Allah, menghidupkan kalian Allah, akan menghidupkan kalian Allah, Allah akan menolong kalian. Aku mewasiatkan pada kalian takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku hanya pemberi peringatan yang nyata, dan janganlah kalian menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Telah dekat ajalku, akan kembali kepada Allah dan Siratul Muntaha dan ke surga tempatnya, dan kepada piala yang dijanjikan, maka bacakan atas dirimu dan orang-orang yang masuk agamamu sepeninggalku salam dariku dan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Mendengar hal itu, sepeninggalku salam dariku rahmat Allah, bersambutanlah Isa tangis di rumah Aisyah. Seketika beliau hendak menutup mata, beliau meninggalkan wasiat bahwa orang yang sangat memandikan mayatnya telah keluarganya, termasuk pula Usama. Beliau wafat pada usia 63 tahun pada hari Senin waktu duha 10 Rabiul Awal tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi di Madinah. Besoknya pagi, Umar bin Khattab bersama-sama dengan Usama dan Abu Ubaidah kembali lagi ke dalam kota Madinah, hendak melihat sendiri keadaan Rasulullah. Sesampainya di kota, didengarnya kabar bahwa Rasulullah SAW telah berpulang ke rahmatullah. Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang dituakan, malah seorang pembesar yang segeni dan dirahmati oleh lawan dan kawan, hampir tidak percaya ketika dihormati oleh kawannya, hampir dan padanya bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia. Dia berkata, barang siapa mengatakan Rasulullah SAW wafat, akan dikupenggal batang lehernya. Terdorong mulutnya mengatakan yang demikian karena rasa cinta dan hormat yang mendalam terhadap Rasulullah telah melebihi daripada cinta kepada diri sendirinya. Abdullah bin Abbas kemudian berdiri di antara para sahabat yang berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mati dan ia telah membacakan Al-Quran pada kalian. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahlah di hadapan Tuhan. Quran surah Az-Zumar ayat 31. Abu Bakar yang baru datang dan Bani Khazraj segera mendekati Rasulullah, dipeluknya Rasulullah akan ciumnya. Lalu ia berkata, demi Allah ya Rasulullah, engkau tidak akan merasakan kematian 2 kali. Kemudian ia keluar dan berseru kepada kaum muslimin wal muslimat, wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati, dan barang siapa menyembah Tuhan Muhammad, sesungguhnya dia hidup dan tak pernah mati. Kemudian ia membaca surat Al-Imran ayat 144. Muhammad itu tidak selain hanyalah seorang Rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatang mudaharon kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Masya Allah. Hari Selasa sore, yaitu sehari kematian, itu wasiat ke Rasulullah dilaksanakan memandikan mayat Rasulullah. Junjungan kaum muslimin diderai tangis dan air mata mengalir bercucuran mengiringi kepergian tokoh terbesar yang pernah ada di bumi. Para sahabat menangis bukan karena tidak rela
Tetapi yang mendudukan hati yang ialah mengapa Qadar telah menentukan bahwa Rasulullah yang meninggal lebih dahulu. Kenapa tidak mereka, para sahabat bersedih menjadikan diri sebagai ganti Rasulullah menempuh kematian dan peperangan. Para sahabat merasa bahwa umat masih memerlukan kepemimpinan beliau. Akan tetapi mereka mempunyai ketentuan itu adalah qadar yang tidak berubah lagi. Namun begitu perasaan luhur yang berkandung di dalam hati nurainiah mengalihkan tidak pula kedekan air mata jatuh karena kesedihan yang meredam wafatnya Rasulullah. Sungguh-sungguh memberikan pukulan berat yang kaum muslimin al muslimat. Semoga cerita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, loncengkan, udah berikan komentar pendapat antum-antum soalnya yang saya bacakan cerita tentang kisah-kisah Islami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, diberkahi keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mengakhiri cerita ini wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.